Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Iman Desidiase belajar jadi guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 7 bab 4 yaitu mengenai keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ada 3 subpokok bahasan dalam bab 4 ini, yaitu keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Subpokok bahasan B, arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan subpokok bahasan C, perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Sebagai pelajar, kita tentu punya kewajiban yang terus-menerus harus kita asah kemampuan, kreativitas, dan keterampilan kita agar negara kita bisa menjadi negara maju dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Salah satu keterampilan yang harus kita miliki adalah keterampilan bernegara. Salah satu wujud perilaku keterampilan bernegara itu adalah menghargai dan menghormati keberagaman bangsa Indonesia. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas keberagaman dalam masyarakat yang terdiri dari faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia, keberagaman suku, keberagaman agama dan kepercayaan, keberagaman ras, dan yang terakhir adalah keberagaman antar golongan. Baik, kita mulai membahas yang pertama, faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut dalam hal suku bangsa, agama, ras, keyakinan, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang harus selalu kita jaga agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, karena keberagaman dalam masyarakat Indonesia sudah menjadi ketetapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Keberagaman itu merupakan anugerah yang patut kita syukuri. Oleh karena demikian, maka pemerintah dan seluruh warga negara Indonesia sebaiknya mendorong keberagaman itu menjadi sebuah kekuatan guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan menghormati keberagaman adalah sikap terpuji, sebagaimana Tuhan menciptakan makhluknya yang beraneka ragam pula. Keberagaman dalam masyarakat akan menjadi tantangan apabila kita tidak mengelola dengan baik, seperti tumbuhnya perasaan kedaerahan dan kesukuan yang berlebihan yang dapat mengancam keutuhan dan keselamatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kerukunan antar umat, antar pemeluk agama dan kelompok-kelompok sosial lainnya dapat dilakukan dengan dialog dan kerjasama. Tentu dengan memperhatikan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati. Secara umum, keberagaman masyarakat Indonesia ini disebabkan oleh yang pertama itu letak strategis wilayah Indonesia. Letak wilayah Indonesia yang strategis yaitu terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Nah, kondisi seperti ini mengakibatkan wilayah negara kita menjadi titik jalur perdagangan internasional atau titik silang jalur perdagangan internasional. Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang, tetapi juga berpengaruh terhadap kebudayaan atau budaya bangsa Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa asing yang berbeda ras, kemudian mereka menetap di Indonesia. Nah, kondisi inilah yang mengakibatkan kemajemukan atau keberagaman ras, agama, dan bahasa di Indonesia. Kemudian yang kedua, kondisi negara kepulauan. Sebagai negara kepulauan,
Indonesia ini terdiri dari beribu-ribu pulau dan beraneka suku bangsa dengan budaya yang berbeda. Setiap daerah akan mengembangkan budaya mereka sendiri sesuai dengan tingkat kemajuan dan kondisi daerah masing-masing yang mengakibatkan terjadinya perbedaan budaya, perbedaan bahasa, dan adat. Kemudian yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan, tentu kondisi alamnya pun akan berbeda pula. Ada daerah pantai, ada daerah pegunungan, ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Nah, kondisi seperti ini akan menjadikan perbedaan, baik dari segi bentuk rumah, kemudian mata pencaharian, makanan pokok, cara berpakaian, cara berkesenian, bahkan cara berkepercayaan. Kemudian yang selanjutnya, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana informasi, komunikasi, dan transportasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Nah, kemudian sarana ini membawa masyarakat akan mudah berhubungan dengan masyarakat lainnya, meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit. Dan di balik itu, sarana yang terbatas juga bisa menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang terakhir, yang kelima adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik itu datang dari dalam maupun dari luar masyarakat itu sendiri, akan membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain, seperti masyarakat perkotaan. Tetapi ada juga sebagian masyarakat tetap bertahan pada budaya sendiri, seperti suku Baduy yang ada di Banten, khususnya suku Baduy Dalam. Baik, yang kedua kita akan bicarakan tentang keberagaman suku. Suku bangsa yang sering kita sebut dengan etnik, menurut Kuncharaningrat, suku bangsa itu berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Jadi, suku bangsa merupakan gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial karena mempunyai ciri-ciri yang paling mendasar dan umum yang berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaan. Jadi, ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa yang satu dengan yang lainnya adalah bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Sekarang yang ketiga, yaitu tentang keberagaman agama dan kepercayaan. Kondisi geografis, kekayaan, dan keindahan alam Indonesia menjadikan para pedagang dari bangsa-bangsa lain banyak yang berdatangan ke Indonesia. Mereka selain berdagang juga menyebarkan ajaran agama. Contohnya ajaran agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa India yang sudah lama berdagang dengan Indonesia. Kemudian ajaran agama Islam dibawa oleh pedagang dari Gujarat sekitar abad ke-13. Kemudian kedatangan bangsa Eropa membawa ajaran agama Kristen dan Katolik, sedangkan pedagang dari Cina menganut agama Konghucu. Nah, berbagai ajaran agama diterima oleh bangsa Indonesia karena masyarakat Indonesia sebelumnya sudah mengenal kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Nah, sebagai seorang pelajar, maka dalam pergaulan sehari-hari sudah seharusnya mengembangkan sikap toleran, hormat menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama, serta kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terwujud kerukunan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang keempat yang kita bicarakan adalah keberagaman ras. Pada dasarnya, manusia diciptakan dalam kelompok ras yang berbeda-beda. Ras ini berasal dari bahasa Inggris, disebut dengan race. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan
diskriminasi ras dan etnis menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ras adalah golongan bangsa yang berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Sedangkan etnis itu adalah penggolongan manusia yang berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma, bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan. Secara umum, ras manusia dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama ada Negroid, yaitu yang berkulit hitam dan rambut keriting. Kemudian ada Mongoloid, yang berkulit kuning langsat, rambut kaku, dan bermata sipit. Kemudian yang ketiga ada Caucasoid, berkulit putih, mata biru, dan rambut pirang. Yang keempat ada Australoid, yang berkulit hitam atau sawo matang. Dan yang terakhir ada Khoisan, yaitu di Afrika Selatan. Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras. Hal ini disebabkan oleh kedatangan bangsa-bangsa asing ke wilayah Indonesia. Sejarah persebaran ras di dunia, serta letak dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia itu antara lain ras Malayan Mongoloid yang ada di Sumatera, kemudian Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi. Kemudian ada ras Melanesoid, yaitu di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Setelah itu yang ketiga ada ras Asiatic Mongoloid, seperti orang Cina, Jepang, Korea yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan yang terakhir ras Caucasoid, yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Baik, yang selanjutnya yang kelima kita bahas tentang keberagaman antar golongan. Manusia hidup bukan hanya dalam keberagaman suku, agama, ras saja, tapi juga dalam keberagaman masyarakat. Keberagaman masyarakat Indonesia ini dapat dilihat dari struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat Indonesia menurut Syarif Muiz ditandai dengan 2 ciri atau 2 titik pandang. Yang pertama secara horizontal, ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Kemudian yang kedua, secara vertikal, yaitu ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Jadi keberagaman golongan tidak boleh menyebabkan terjadinya perselisihan dan perpecahan di masyarakat. Adanya keberagaman antar golongan harus menjadi pendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa, dan pendorong tumbuhnya kesadaran setiap warga negara akan pentingnya pergaulan demi memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Misalnya, golongan kelas tinggi membantu golongan kelas rendah. Baik, sahabat pembelajar, demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas sub pokok bahasan B, yaitu arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Semoga apa yang sudah kita bahas pada pertemuan kita hari ini ada manfaatnya. Terima kasih.